mendapatkan gambar hip and spine pada ultrasound. Kapan kita melakukan hip and spine USG? Saya akan bicarakan pendahuluan tentang DDH tentunya, kemudian tentang bagaimana caranya, kemudian normal anatomy spine, dan imaging neonatal spine. Untuk pendahuluan, kenapa hip itu penting? Jadi pendahuluannya bahwa DDH itu adalah kasus-kasus yang sering pada hip bayi. Ultrasound menjadi imaging yang utama pada kasus bayi di bawah usia 6 bulan. Kemudian bagaimana dengan spine? Apakah kita bisa meng-USG spine? Sangat bisa, karena USG spine pada struktur spine bayi itu masih kartilago kebanyakan, dan dia belum ada arkus spinalnya, belum tertutup oleh osifikasi, sehingga kita bisa mengevaluasi kelainan-kelainan yang terdapat di situ. Untuk DDH ini developmental dysplasia of the hip. Kalau di luar negeri ini DDH ini adalah merupakan pemeriksaan menjadi pemeriksaan screening pada bayi-bayi yang diduga terdapat DDH. Bagaimana menduganya adalah dengan menggunakan pemeriksaan Barlow dan Ortolani test, yaitu dengan aduksi dan ada suara, menimbulkan suara klik. Terjadinya displasia ini dan subluxasi 1 di antara 100, tapi kalau dislokasi 1 sampai 1000. Penanganannya ini harus secara dini, karena kalau tidak penanganannya akan kompleks, bisa dilakukan pemotongan tulang. Kita pelajari tentang anatomi hip dulu. Jadi hip itu terdiri dari kaput femur sama acetabulum, kayak mangkok sama ada bolanya. Ya, di situ harus pas. Kalau nggak pas nih daerah sini, kalau nggak pas dia akan semuanya akan saling terpengaruh. Jadi untuk suatu hip yang baik, anatomi harus diperlukan bentukan acetabulum yang sangat sempurna. Kemudian ada labrum di sini yang mengikat supaya tidak lepas, dan kapsul. Kalau kapsulnya lemah, ini juga akan mudah tergeser. Jadi untuk normal hip itu dibutuhkan posisi kaput femur yang baik, kemudian stabilitas dari ligamennya, dan kemudian terjadi pembentukan acetabulur yang baik. Nah, untuk bentukan dan pertumbuhan hip yang baik ini biasanya bentukan dari sendi ini secara komplit pada masa gestasi 11 minggu. Tetapi kemudian dia pada saat tumbuh selalu berkesinambungan, dia saling membutuhkan nih. Si acetabulum ini butuh desakan dari kaput femur. Kaput femur kalau dia tekanannya nggak cukup kuat, si mangkoknya ini tidak menjadi dalam, sehingga dengan mudah si kaput femur ini bergeser. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan hip? Jadi pada posisi abduksi itu sangat memaksimalkan kaput femur untuk mendesak acetabulum menjadi suatu mangkok yang baik. Sehingga kenapa saat ini bayi-bayi itu nggak boleh dibedong. Kalau dibedong adalah posisi yang tidak diharapkan oleh si acetabulum, karena tekanan kaput femurnya berkurang.
kalau di bedong itu posisinya aduksi, padahal acetabulum membutuhkan posisi yang abduksi. Ya, jadi pada bayi-bayi yang baru lahir nih nggak boleh di bedong nih sekarang, bebas kakinya. Kemudian kalau misalnya acetabulumnya itu kurang tekanan, dia akan rata sehingga terjadilah si kaput femur ini bergeser. Jadi saling berpengaruh. Ini bisa dengan adanya displasia ini bisa terjadi dislokasi dan posisi aduksi. Nah, dysplastic hip ini terjadi karena acetabulumnya mendatar. Kemudian tadi kan ada kapsulnya lemah, dan kemudian labrumnya itu juga nggak kuat untuk menahan si kaput femur untuk bergeser, karena sendi putar itu sangat fleksibel dan sangat sangat memerlukan pergerakan, sehingga kalau komponen-komponennya itu lemah, itu juga akan membuat pergeseran yang menyebabkan displastik. Ini pada foto polosnya, kaput femur sudah terbentuk. Ini mungkin usianya di atas, ini sudah menutup, mungkin udah belasan tahun ini. Jadi ini kalau sudah terjadi seperti ini adalah terlambat, karena koreksinya sudah tidak mudah lagi. Ini harus dilakukan osteotomi untuk menyempurnakan kondisi si kaput femur dan acetabulum. Apa sih yang menjadi faktor resiko terjadinya DDH? Tentunya riwayat keluarga yang punya DDH, misalnya kakaknya atau ayahnya, ibunya punya riwayat DDH, anaknya itu mungkin akan beresiko terjadi DDH. Kelahiran pertama, perempuan. Nah, ini presentasi bokong. Presentasi bokong ini kan posisi bayi di dalam rahim itu tidak abduksi, tapi sehingga pertumbuhan acetabulumnya agak berkurang, dan oligohydramnios, di mana terdapat deformitas molding pada kaki dan kepala. Tanda-tandanya, nah, bayi lahir selalu dilihat lipatannya. Jadi lipatannya itu ada asimetris, baik di depan maupun di belakang. Biasanya sih yang jelas lipatan belakangnya. Kemudian pada saat bayi tidur, terlihat ada shortening salah satu kakinya, kok nggak simetris ya, ini pendek sebelah. Nah, itu perlu dilakukan USG hip, dan adanya asimetri dari posisi. Nah, dari penampilan ini kita langsung sarankan, mungkin para klinisi yang mengikuti webinar ini bisa menyarankan untuk di refer USG hip. Juga pada pemeriksaan movement, jadi si bayinya dilakukan aduksi dan abduksi, fleksi, ekstensi. Nah, itu ada kekakuan, berasa kaku gitu, nggak fleksibel. Itu juga harus dilakukan USG screening DDH. Nah, ini untuk Barlow testnya. Jadi sangat kalau bayi ini diketahui dini DDH, terapinya sangat mudah. Tetapi sekali lagi, kadang-kadang kita juga menerima pasien-pasien yang delay. Nah, ini bagaimana caranya meng-USG hip. Kita menghadapi bayi usia di bawah 6 bulan ya. Karena kalau sekitar 7 bulan masih bisa, 8 bulan, 9 bulan, osifikasi senternya sudah terbentuk, sehingga agak kesulitan. Walaupun kadang-kadang kalau memang itu pasien sudah lama, saya akan sarankan selain USG, saya sarankan untuk lakukan pemeriksaan radiografi pelvis untuk melihat hipnya. Jadi
bayinya miring, kemudian dengan posisi netral kita USG nih sejajar dengan tulang iliumnya. Nah, seperti ini kita lakukan ke anterior maupun ke posterior. Jadi secara paralel kita lihat gambarannya. Karena kalau kita anglingnya terlalu anterior, nanti akan memberikan gambaran yang salah. Nanti saya akan ceritakan di belakang. Nah, ini pada posisi corona, transducernya harus sejajar dengan os iliumnya supaya kita bisa memetakan gambaran cartilago triradiate, acetabular rimnya, sama acetabular cartilage-nya. Seperti ini gambarnya. Ini adalah caput femurnya, ini trochanter mayornya, kemudian ini labrum. Nah, ini di sini triradiate cartilage-nya. Os ilium ini harus bagus gambarannya, nggak boleh bengkok. Nah, untuk scanning teknik pemeriksaannya kita melakukan standar koronal. Jadi landmarknya adalah garis iliak yang lurus, yang harus sangat lurus. Kemudian labrum, tip labrumnya, kemudian transisi dari os ilium ke cartilago triradiate-nya ini. Jadi ini gambar harus seperti ini. Ya, memang challenging banget untuk dilakukan pada bayi-bayi usia 3 bulan. Jadi mungkin harus disertakan dot atau mainan atau supaya bisa diam. Kalau misalnya bayinya nangis akan memberikan gambaran yang salah nanti. Kalau salah, tanganannya juga nanti salah. Nah, ini seperti ini. Jadi transducernya ini terlalu ke anterior sehingga os iliumnya kabur ya. Jadi kayak suram, nggak lurus. Nah, ini kalau misalnya kita periksa sudutnya, itu nanti akan jadi sudut yang landai, bukan sudut yang tajam ya. Kemudian, nah ini juga kalau ke posterior. Jadi semakin sering kita melakukan USG ini, jadi semakin hafal di mana sih tempat yang enak untuk untuk memberikan suatu gambaran yang baik. Kemudian apa sih yang diukur untuk USG ini? Mungkin dari peserta sudah pada tahu adalah ukuran alfa. Alpha angle, sudut alfa itu adalah sudut yang dibuat oleh acetabular roof dengan tulang ilium. Kalau sudutnya kurang dari 60 derajat, dia itu adalah DDH, tapi normalnya lebih dari 60 derajat. Terus, apalagi yang penting? Biasanya dokter ortopedi anak itu minta femoral head coverage. Nah, kalau di alat GE ini, karena ini webinar GE, pada measurement sudah ada tampilan D per D. Itu udah keluar lingkaran. Bagaimana kalau tidak ada alat yang menyerupai ini, tidak ada lingkarannya? Ya, kita bisa ukur. Jadi ukur diameter kecil terhadap diameter besar kaput femur. Ya. Ini harus di atas 50%. Nah, klasifikasinya ini Tergersen, namanya Pak Tergersen ini bikin klasifikasi, katanya di atas 50% normal. Tapi kalau sekitar 30-40% itu kemungkinan DDH, dan 30% itu pasti DDH. Selanjutnya pada transfer, pada lapangan transfer. Jadi USG-nya transfer yang dinilai adalah kaput femur lagi, trochanter, kemudian metafisisnya. Nah, ini juga bisa dilakukan secara dinamik.
Jadi kita melihat ini pada saat kita USG dilakukan pergerakan, lepas enggak. Nah, kalau nggak lepas itu berarti bagus. Nah, ini caranya adalah transfer terhadap os iliumnya. Ini petanya bahwa di sini bladder, kemudian trochanternya, ini kaput femur, ya. Terlihat pada USG-nya ini trochanter, ini kaput femur. Nah, sebetulnya penilaiannya ini berdasarkan Bapak Graf. Katanya yang menemukan klasifikasinya ini adalah Graf. Jadi penilaian Graf ini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Jadi tergantung dari tingkat keparahannya. Penilaiannya adalah tentang maturitasnya, bony roof-nya, bony angle-nya, kemudian cartilago roof-nya dan bony rim-nya serta beta angle-nya. Dan usianya di bawah 6 bulan. Untuk treatmentnya penggunaan double diapering, tapi ini kurang efektif. Jadi sudah ditinggalkan. Yang sering dilakukan adalah Pavlik harness. Pavlik harness adalah seperti ini nih. Jadi kayak ransel, nggak boleh dibuka boleh dibuka, hanya boleh mandi kalau memang dia terdiagnosa DDH selama kurang lebih 6 bulan. Jadi nanti setiap bulan dilihat progresivitasnya, angle-nya dilihat, femoral head coverage-nya dilihat. Setiap bulan dokter ortopedi anak biasanya mengirimkan bagaimana kemajuan Pavlik harness-nya. Kalau ini kurang efektif, dilakukan pakai spika, pakai gip. Jadi dia dipaksa abduksi. Kasihan, jadi bayinya seperti ini, ya. Nah, kalau semua ini tidak bisa, terpaksa dilakukan pembedahan. Ini yang sangat parah. Nih saya mencontohkan yang agak ekstrim di sini. Jadi pasien ini sudah beberapa kali USG di kami 2 bulan. Dia 2 kali, sudah 2 kali, 1 bulan, 2 bulan. Nah, dengan arthrogryposis congenital. Nah, dengan arthrogryposis congenital ini juga faktor resiko terjadinya DDH. Di sini dilihat kaput femurnya ini terbentuk pipih. Jadi kita harus nilai juga nih kaput femurnya. Tetapi gambaran acetabulumnya masih bagus, walaupun sudutnya sama femoral head coverage-nya tidak normal. Baik yang kiri maupun yang kanan. Apalagi yang di kiri sangat jelas. Ini kaput femurnya lepas. Jadi ada dislokasi. Nah, ini dengan bantuan Pavlik harness ini diusahakan masuk dulu. Nanti kalau sudah masuk dievaluasi lagi apakah terbentuk kaput femurnya dengan baik dan acetabulumnya dengan baik. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah evaluasi anak kurang dari 4 minggu itu tidak recommended. Karena apa? Karena si ligamennya ini masih belum elastis sehingga kita bisa menimbulkan false positif. Itu juga yang ada di kriteria Tergersen, bahwa kalau 3 minggu masih bisa false positif atau masih bisa false negatif. Kemudian pada bayi 6 bulan sudah ada osifikasinya. Jadi gambaran kaput femurnya itu menghalangi, osifikasi kaput femurnya menghalangi bagian yang ada di bawahnya. Nah, untuk scanning, bahwa radiologis ini diminta untuk berpartisipasi. Jadi untuk melakukan juga pemeriksaan dynamic dengan menggunakan tentunya yang tadi yang nyaman bagi bayi. Sekarang yang ketiga untuk spine. Untuk spine tadi mungkin Pak Lu tadi sudah menjelaskan bahwa USG-nya ini mampu
membuat imaging spine dengan baik dengan adanya panoramik ya kalau nggak salah. Jadi memang untuk anatomi spine ini kita perlukan mengenali ada konus modularis, kemudian adanya spinal cord, kemudian ada central echo kompleks, sama filum terminali. Nah, si konus modularis ini harus dihitung, letaknya di mana nih? Normalnya sih kalau untuk bayi biasanya sih untuk bayi aterm tidak lebih dari L3. Tapi kalau yang preterm di dasar dari L3. Nah, semakin lama dia semakin bertumbuh, si konus modularis itu akan naik sendiri. Kecuali kalau dia ada yang mengikat. Nah, untuk USG spine ini tulang koksiknya masih dalam bentuk kartilago. Jadi tipsnya bagaimana cara mengukur L1, L2-nya itu pasti pusing. Karena kalau jangkauan perut kita kan cuma sedikit. Nah, ini harus digabungkan. Jadi kita harus ngitung, kalau saya sih dari bawah. Dengan catatan tidak ada deformitas. Kan kita bisa lihat, ini ada deformitas nggak di daerah sakrumnya, daerah koksiknya. Kalau nggak ada, saya hitung dari bawah. Dari bawah dengan harapan ini adalah S5. Terus ke atas kita dapat L5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Kalaupun ada kelainan, kita lihatnya dari atas. Bagaimana dari atas? Kita lihat kosta. Kosta itu adanya di torakal 12. Jadi kalau misalnya masih ada kosta, itulah torakal 12. Nanti turun ke bawah, kita urutin masih ada kosta atau enggak, sambil mobile meriksanya. Nggak bisa satu doang, satu posisi, tapi kita mobile. Angling kanan, angling kiri untuk mengetahui adanya kosta atau tidak. Terus pemeriksaan aksial juga penting. Jadi kita bisa menilai dorsal nerve-nya, kemudian central echo-nya, apakah ada kelainan, ada massa atau tidak di duranya. Dan ini adalah proses spinosus yang belum terosifikasi. Tekniknya yaitu tadi dengan high frekuensi linier. Kalau ada yang panoramik itu lebih baik karena kita bisa menyambung dari sakrum, lumbal, sakrum dan lumbal sehingga urutannya bisa dengan gampang, dengan mudah. Posisinya prone ya. Anak-anak kadang-kadang prone lebih nyaman daripada daripada miring. Karena miring bisa juga membuat satu gambaran yang sepertinya ada lesinya tetapi pada saat di prone itu hilang. Kemudian USG juga bisa menentukan lokasi tempat lumbar biasanya kita dibutuhkan untuk pemetaan lumbar puncture. Jadi di mana sih tempat lokasinya kita tap. Nah, jadi ada lesi dengan resiko rendah dan lesi resiko tinggi. Kalau misalnya secara klinis kita lihat ada dimple kurang dari 0,5 mm, letaknya di antara 2,5 cm dari anus dan dengan kelainan yang tidak terlalu berarti, itu low risk. Tapi kalau yang high risk, dimple-nya besar, bahkan ada yang sangat besar, kemudian lokasinya di atas 2,5 cm dengan gambaran rambut, dan hemangioma ada gambaran merah, itu high risk. Oke. Nah, ini kita langsung ke variasi normal dari spine. Jadi ada transient dilatasi yang sementara dari sentral kanal yang lama, yang kalau ini pada pertumbuhan dia akan menghilang.
Kemudian ada ventriculus terminalis. Jadi ini tidak ada gejala, ini adanya regresi yang incomplete dari terminal ventricle embryonic. Jadi dia terlambat. Kemudian adanya prominent filum terminale. Jadi filum terminalnya ini tebal, lebih tebal dari 2 mm. Jadi kita juga harus lihat tebal atau enggak, diukur. Kemudian filarsis ini ada gambaran kistik di daerah filum terminale. Biasanya gambarnya fusiform, tapi bisa juga sih kalau udah besar fusiformnya nggak kelihatan. Nanti saya terangkan. Kemudian persis di bawah conus medularis. Kemudian adanya pseudomas yang tadi saya bilang bahwa ini terjadi pseudomas karena posisinya di USG secara dekubitus, jadi miring. Tapi pada saat prone position, lesi itu hilang. Kemudian adanya pseudosinus tract. Ngebedainnya dengan true dermal sinus katanya dari lokasinya. Kalau dia lebih kranial itu pseudosinus, tapi kalau di bawah itu true dermal sinus. Kemudian ini diklasifikasikan adanya atau tidak soft tissue mass, kemudian adanya mass, kemudian ada mass tapi tanpa kulit yang mengcovernya. Ini kalau kita ketemukan adanya lipomyelomeningocele, myelocistosil, sebaiknya kita lakukan juga MRI ya untuk pemetaan operasinya. Ini sekarang tether cord itu adalah conus medularis yang di bawah dari L2 L3. Tadi kan sudah disebutkan kalau pada bayi aterm di L3 atas, tapi kalau di preterm L3 bawah, karena semakin dia bertumbuh si conus medularis itu akan naik. Dan biasanya kalau ketemu tether cord, kita harus lihat ada nggak sih spinal dysrafisme, ada nggak lipoma, ada nggak penebalan filum terminale. Banyak kelainan yang menyertai tether cord ini. Karena apa? Karena dia tidak bisa naik, berarti ada sesuatu yang mengikat. Nah, yang mengikat ini tuh apa? Kita harus cari. Ini conus medularis yang terletak di L4 ya. Kemudian ternyata dia ada spinal lipomanya. Kemudian gambaran mielosil dan meningosil. Dan USG spine ini hanya screening. Ya memang kita bisa melihat secara baik gambaran malformasinya, tetapi tetap kita perlu melakukan MRI untuk secara keseluruhan. Nah ini dorsal dermal sinus, bahwa ini incomplete separasi dari ectoderm. Biasanya dia ada small dimple di kulit yang hiperpigmentasi, biasanya di midline dan jarang di paramedian. Nah, untuk kasusnya, ini kasus saya 3 bulan dengan benjolan di bawah. Saya USG spine. Saya pertama lihat dulu conus medularisnya. Ternyata dia ada di L3, artinya normal. Berarti dia tidak ada tether cord. Namun saya turun ke bawah ke koksiknya, kenapa ada lesi kistiknya? Nah ini ternyata di sekitar sakrum, setinggi sakrum di filum terminalenya. Jadi ada lesi kistik di filum terminalenya. Yang saya simpulkan ini adalah lesi kistik di filum terminale. Tetapi benjolannya kenapa ya? Kemudian benjolannya itu ternyata ada di daerah coccygeus, di mana tidak ada tulangnya.
sehingga kita dengan mudah ini menentukan ini coccygeus, dan ada trek sinus di situ yang menghubungkan dengan kulit. Nah, ini yang kita namakan pseudosinus tract. Jadi di anak ini mempunyai kelainan sebenarnya yang mungkin tidak bergejala, yaitu pseudosinus tract dan film terminalis. Kesimpulannya bahwa pemeriksaan bayi baru lahir itu harus secara multidisiplin sih sebenarnya. Jadi kalau dilihat bayi lahir adanya asimetrik dari lipatan paha, di balik ada benjolan, dimple di midline, itu harus di screening dengan USG spine dan USG hip. Nah, dimana kalau di luar negeri itu sudah menjadi protokol screening kalau bermasalah tadi dengan faktor resiko si bayinya itu di USG hip dan USG spine. USG ini harus kurang dari 6 bulan karena osifikasi akan terjadi setelah 6 bulan, sehingga kita akan sulit untuk melihat gambarannya. Kalau pasiennya sudah di atas 6 bulan, ya mau nggak mau ada pilihan lagi di radiografi, X-ray, atau MRI untuk kelainan-kelainan spinal. USG ini merupakan operator dependent, jadi memang pengalaman yang bisa memberikan gambaran yang baik. Sepertinya cukup sekian presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat pada para peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Sari atas presentasinya. Sepertinya Dr. Sari seperti habis berolahraga ya, Dok ya. Tetapi kita